Hello guys, my name is Naura. I just got accepted in SMA Semesta. I hope that everyone can also join their dream school and wish me luck to be in that school. To be in SMA Semesta, I mean. Apa sih tes yang paling sulit gitu menurut kamu? Semuanya sulit. Tapi mungkin bisa dibilang biologi sama Hai guys, kembali lagi di Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik bareng aku Dini yang beberapa waktu ke depan bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu teman kita yang baru aja keterima di SMA Semesta Semarang. Siapa lagi kalau bukan Naura. Halo Nau. Halo. Gimana nih kabarnya? Boleh dong ngobrol-ngobrol sebentar. Alhamdulillah baik, cuman lapar aja sih. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya karena udah keterima nih di SMA Semesta. Makasih Dini. Ya. Oke, Nau, aku mau tanya nih, kenapa sih kamu memilih SMA Semesta buat jadi tempat belajar kamu selanjutnya? Oke, boleh cerita dari awal? Boleh. Oke, kan sebelumnya aku udah pernah survei ke sana sekali kan. Dan emang tempatnya itu luas banget. Saat pertama kali aku nginjakin kaki di sana, itu udah ngerasa sejuk. Padahal itu siang hari, harusnya kan panas ya. Soalnya itu tuh emang di daerah tinggi, di daerah Bukit Tinggi, apa namanya? Ya ke situ, di Kota Semarang. Dan setelah saya nyampe di sana, saya kan masuk ke ruangan administrasi ya. Di situ saya lihat banyak banget piala gede dan juga bingkai foto siswa yang dulunya sudah pernah memenangkan juara tingkat internasional dan nggak sedikit juga yang udah juara 1. Selain itu, karena sekolahnya itu kan bilingual, jadi kita di situ menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara, dan juga sekolahnya sudah menggunakan teknologi untuk belajar, yaitu menggunakan Chromebook. Selain itu, sudah dilengkapi sama sistem boarding, jadi di sana sudah ada asrama. Kan sekolahnya itu pakai bahasa Inggris ya. Boleh dong Nau, sapa teman-teman pakai bahasa Inggris nih. Okay, hello guys, my name is Naura. I just got accepted in SMA Semesta. I hope that everyone can also join their dream school and wish me luck to be in that school. To be in SMA Semesta, I mean. And I hope that everyone else that is watching this video can have their dream life, their dream future, rich life, and wish me luck for that too. Thank you. Oh, keren banget. Kalau boleh tahu apa sih tadi artinya? Tadi ngomong apa ya? Mungkin kurang lebih tadi ngomong halo, nama aku Naura. Saya baru saja diterima di SMA Semesta. Saya harap semuanya juga bisa diterima di sekolah impian mereka dan menjalani kehidupan impian mereka, menjalani kehidupan yang bercukupan atau ya bisa dibilang kaya, dan doakan saya juga agar dapat menjalani kehidupan itu juga. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu, apakah SMA Semesta ini adalah SMA impian kamu sih dari dulu gitu? Iya, sekolah impian saya. Kan namanya aja semuanya sudah pada kelas 9 ya. Jelas-jelas mereka pasti sudah pada searching tentang sekolah-sekolah yang bagus, yang cocok untuk mereka. Dan dari apa yang saya cari, menurut saya SMA Semesta yang paling cocok. Kalau boleh tahu bedanya SMA Semesta sama SMA yang lainnya itu apa sih selain yang udah kamu sebutin tadi gitu? Kurang lebih sih aslinya sudah tadi disebutin ya, tapi diulang lagi karena sekolahnya itu kan bilingual dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara. Terus selain itu sekolahnya itu benar-benar mendukung bagi siswa-siswinya yang mau kuliah di luar negeri. Jadi mereka mengadakan kelas tambahan, yaitu bahasa asing, seperti bahasa Prancis, Mandarin, dan lainnya, saya lupa. Selain itu, asramanya itu juga fasilitasnya oke. Udah ada AC dan juga laundry, dan juga ruangan pribadi untuk mengadakan rapat atau segalanya. Selain itu, fasilitas yang diberi untuk sekolah, yang diberi sekolah untuk siswa-siswinya juga totalitas banget, dari
lapangannya itu udah beragam, lapangan basket sendiri, lapangan voli sendiri, dan juga lapangan lainnya. Terus juga untuk kelasnya sendiri sudah dilengkapi sama AC dan fasilitasnya juga oke dari apa yang saya lihat. Tapi kurang bisa dijelasin di sini. Oke. Apa aja sih tesnya buat masuk ke sana gitu? Tesnya itu ada 3. Pertama kan administrasi ya, mesti jelas. Lalu yang kedua akademik, dan akademik itu tuh ada 4 atau 3 mapel, yaitu fisika, lalu biologi, matematika, dan Inggris. Oh, berarti 4. Lalu yang kedua ada tahap wawancara. Yang ketiga berarti tahap wawancara. Apa sih tes yang paling sulit gitu menurut kamu? Semuanya sulit. Tapi mungkin bisa dibilang biologi sama matematikanya sih. Soalnya aku lupa untuk belajar materi kelas 7, jadi kan kaget, ternyata keluar juga. Butuh biaya berapa sih buat masuk ke SMA Semesta gitu kan? Kan SMA Semesta itu kan terkenal mahal ya gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau ikut seleksinya atau ikut tesnya, itu kita sudah disuruh membayar 1 juta. Lalu kalau misalnya sudah diterima dan kita mau daftar ulang, itu 25 juta. Wow. Dan untuk selebihnya selama 1 tahun itu kurang lebih 70 juta termasuk biaya per bulan dan juga biaya gedung. Waduh, berarti kalau 3 tahun berarti jutaan ya. Iya. Oke. Tapi worth it lah, soalnya fasilitasnya udah komplit. Oh gitu. Oke. Dari tadi kita udah ngebahas tentang keberhasilan kamu masuk ke SMA Semesta. Nggak mungkin dong kalau sebelum-sebelumnya itu kamu nggak berjuang dulu gitu. Nah, berapa lama sih kamu belajar buat masuk tes ke situ? Pastinya kurang yakin ya, tapi mungkin kalau dikira-kira di Desember akhir sampai Februari awal, berarti kurang lebih 1 bulan lebih. Oke. Saingannya itu berapa sih, Nam? Kan kuotanya setahu aku dikit ya, gitu. Untuk saingannya sih kurang tahu ya, mungkin bisa beribu atau lebih, kurang tahu. Tapi kalau untuk kuotanya sendiri ada 100 orang, itu 50 cewek, 50 cowok. Dan ketika mereka sudah memasuki sekolah itu pun cewek dan cowok dipisah dari asrama maupun kelasnya. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke sesi games, apa sih goals kamu buat 2-3 tahun ke depan setelah kamu udah masuk ke SMA Semesta itu? Ada mungkin 3 goals, dan itu bukan cuma untuk 2-3 tahun ke depan, tapi sampai nanti aku tua. Karena menurut saya ini adalah hal yang berguna. Kalau misalnya skill akademik itu pasti sudah jelas banget ya, terutama bagi kita para pelajar itu jelas banget butuh akademik kalau kita mau masuk ke tempat pekerjaan yang bagus. Tapi yang akan saya omongin adalah impian saya dari skill yang lainnya. Yang pertama ada public speaking. Itu public speaking itu butuh banget. Dari insya Allah nanti di masa depan bisa mengutarakan pidato yang dapat menggetarkan hati seseorang, dan mereka bisa terpengaruh dari apa yang saya katakan. Lalu yang kedua itu ada di skill berkomunikasi. Yang namanya berkomunikasi itu kan timbal balik ya dari 2 orang. Kalau misalnya satu ngomong, pasti satunya juga ngomong. Nah, saya pingin nanti tuh kalau misalnya saya berkomunikasi dengan seseorang, orang itu tidak hanya diam dan mengatakan apa yang pendek-pendek saja. Saya pingin dia juga berbicara sama banyaknya dengan aku. Lalu yang ketiga ada lagi, itu saya pingin bisa membaca suasana, atau di bahasa sekarang peka ya, kayak apa yang orang ini mau, apa yang bikin orang ini nyaman di sini, apa yang bikin orang ini canggung gitu. Itu ya apa yang aku pingin. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi games nih. Games kali ini adalah pernah nggak pernah. Nanti aku akan kasih 1 pertanyaan dan kamu bakal jawab pernah atau nggak pernah, dan boleh dong ceritain sedikit gitu tentang itu. Yang pertama, pernah nggak pernah Naura tidur di kelas? Waduh, itu kalau dibilang pernah sih jadi keikutnya sering sih. Soalnya tiap kali orang tua aku ngambil rapot dan ngomong sama wali kelas tuh, wali kelasnya tuh selalu curhat ke orang tuaku kalau misalnya anaknya itu tidur terus, bisa tidur dimanapun, di meja ataupun di lapangan.
bilang sendiri kayak gitu. Oke. Pernah nggak pernah Naura dihukum atau dimarahin guru? Pernah, terutama kelas 8 sering. Wow, kenapa dong? Ya kesalahanku sendiri sih, nggak bisa cerita malu. Oke, pernah nggak pernah Naura dapet nilai 50 atau ke bawah gitu? Alhamdulillah masih belum. Meskipun di MTK pelajaran yang paling menyebalkan, nggak pernah. Keren banget sih. Pernah nggak pernah Naura cabut kelas? Dengan izin ya pernah lah. Tapi kalau tanpa izin nggak pernah. Nggak mau masuk BK. Pernah nggak pernah Naura nangis di sekolah? Pernah. Alasannya ya karena dimarahin guru. Gitu aja. Nggak pernah yang lain. Pernah nggak pernah Naura ngalamin kejadian horor di sekolah? Alhamdulillah enggak. Seringnya dengar-dengar aja sih, terutama dari adik kelas, sering dengar dari bangunan-bangunan yang lama, itu pernah aja. Oke. Yang terakhir, pernah nggak pernah Naura nggak bayar di kantin? Nggak pernah. Astagfirullahaladzim, kan nama kantin kita kan kantin kejujuran, nggak boleh dong kayak gitu. Oke guys, nggak kerasa nih kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya bareng Naura. Naura boleh dong kasih satu kata, dua kata gitu buat teman-teman yang masih berjuang buat masuk ke SMA impiannya gitu. Oke, jadi semuanya itu pasti butuh proses ya teman-teman. Nggak ada yang namanya instan. Jadi kita harus bisa belajar untuk bisa konsisten. Dan kalau misalnya kamu mau berjuang untuk sesuatu, itu jangan terlalu dorong dirimu terlalu keras. Jadi take your time and do not stress yourself. Oh ya, emang cita-citanya kamu itu apa sih? Mau jadi apa? Cita-citaku masih berubah-berubah ya. Tapi kan kita masih kelas 9 ya, kita masih punya banyak waktu buat mikir. Tapi untuk sekarang yang ada di pikiran sih masih yang berhubungan sama menggambar. Ya seperti arsitek, atau enggak desainer interior, atau enggak desainer fashion. Oke guys, segitu dulu bincang-bincang kita kali ini. Buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya, boleh kalian tonton. Dan jangan lupa buat subscribe, like, and share. Bye-bye!